Nah, kita lihat babinya ini sedang dibawa ya, baru saja diturunkan dari mobil dan sudah dibawa ke masjid. Kita bisa saksikan ya wajah pengurusnya ini, pengurus masjid ini juga cukup bingung dengan perihal kejadian ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abu Azam di Tarbiyah Daily. Berita yang sedang viral di media sosial terkait Idul Adha 1445 Hijriah, di mana setiap muslim yang mampu maka disyariatkan untuk berkurban, baik dengan kambing, domba, ataupun unta dan hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan secara syariat. Tetapi ada satu kejadian yang sangat menarik di Papua nih teman-teman, di mana ada seorang mualaf, orang yang baru masuk Islam, asli Papua ya, ada keinginan baik untuk ikut bersama-sama berkurban. Tetapi hewan yang dikurbankannya, hewan yang dibawanya ke masjid ini bukan sapi ataupun kambing, tetapi adalah babi. Dan seperti ini cuplikan videonya. Nah, kita lihat babinya ini sedang dibawa ya, baru saja diturunkan dari mobil dan sudah dibawa ke masjid. Kita bisa saksikan ya wajah pengurusnya ini, pengurus masjid ini juga cukup bingung dengan perihal kejadian ini ya. Mungkin ketidaktahuannya, karena kan beliau itu baru mualaf, jadi baru masuk Islam, jadi kurang begitu tahu tentang hukum-hukum syariat berkurban. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah, sontak kejadian ini menarik perhatian netizen di seluruh Indonesia dan banyak juga yang berkomentar mengenai hal ini. Tetapi banyak juga yang memberikan komentar dengan positif ya, karena tahu bahwa orang tersebut baru saja menjadi seorang mualaf, orang yang baru masuk Islam, dan ini dimaklumi karena atas ketidaktahuannya terhadap syariat dalam berkurban. Dan inilah beberapa komentar netizen. Niat yang sangat tulus dan ikhlas dari Pace. Semangat belajar Islamnya Pace. Insya Allah dimudahkan segala urusan. Mantap Pace, niat baiknya. Namun tidak boleh ya, bisa tahun depan bawa kambing. Hadiah buat guru dari muridnya. Semoga Allah Ta'ala pandang niat tulusnya. Kesalahannya Allah Ta'ala amin hapuskan. Masya Allah, niatnya udah benar nih paman. Cuma tinggal konsep hewannya aja yang dirubah. Ya benar-benar. Semoga terus belajar memahami Islam seutuhnya. Kami hargai niat dan tulus saudaraku. Masya Allah. Mungkin mikirnya yang dikorbankan yang lagi jadi kesayangannya setelah dengar cerita Nabi Ibrahim. Ya benar juga sih. Pace, nggak boleh ya Pace. Ya Allah kocak Ustadz, tolong dikasih paham dengan baik-baik. Ya haruslah. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering ya, mungkin dulu kita ini mendengar bahwa hewan yang dikurbankan ini akan menjadi kendaraan kita kelak di akhirat. Benarkah demikian? Adakah hadis yang menyebutkan hal tersebut? Di video ini kami akan berusaha untuk menjelaskannya secara rinci ya, di mana hal ini kami kutip dari pernyataan seorang ulama kontemporer di Indonesia yang insya Allah tidak diragukan lagi keilmuan beliau. Ya, beliau adalah Ustadz Adi Hidayat. Baik teman-teman, jadi perkataan tentang hewan kurban itu akan menjadi kendaraan kita di akhirat kelak adalah benar adanya. Saya pun demikian pernah mendengar dan membaca juga ya referensi-referensi terkait. Khususnya ada riwayat yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan kalimat, gemukkanlah, baguskanlah hewan-hewan sembelihan kalian. Karena sesungguhnya hewan-hewan kurban, hewan-hewan sesembelihan yang dibaguskan itu nantinya akan datang di hari kiamat, menjadi sebuah kendaraan kalian melewati sirat ya, melewati jembatan penyeberangan yang menentukan antara rahmat ataukah azab, antara surga ataukah neraka. Namun demikian, persoalannya riwayat ini dan riwayat-riwayat terkait ya, nanti ada beberapa jenis lafaz-lafaz yang berbeda. Ada kalimat yang mengatakan untuk dibesarkan, ada yang dibaguskan, cari yang terbaik di hewan kurban kalian, dan ujungnya sama, bahwa sesungguhnya hewan-hewan itu akan menjadi kendaraan tunggangan kalian saat melewati as-sirat atau di hari kiamat. Seluruh riwayat-riwayat ini ya, persoalannya dinilai dari para ulama-ulama pakar di bidang ahli hadis itu sebagai riwayat-riwayat yang sangat lemah. Bahkan sebagian di antaranya tidak memiliki asal ya, sehingga disebut hadis-hadis yang bermasalah. Bahkan Ibnul Arabi Al-Maliki menyebut hampir seluruh hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan kurban, yang dimaksudkan keutamaan ini yang berlebihan ya, yang seperti tadi disampaikan itu tidak ditemukan kekuatannya ya, atau dipandang lemah ya, dalam persoalan-persoalan terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan hewan kurban. Di sini kita bisa temukan beberapa ulama mengomentari spesifik atas riwayat yang tadi disampaikan.
Seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talkhisul Habir, ya, juga menyebut riwayat ini sangat lemah sekali. Demikian dengan misalnya As-Sakhawi, ya. As-Sakhawi pakar di bidang penelitian hadis, beliau punya kitab namanya Maqasidul Hasanah, juga senada dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, menilai hadisnya sangat-sangat lemah sekali. Demikian juga Al-Munawi dalam Faidul Qadir, beliau menyebut bahwa ini pun sangat lemah sekali. Dan beberapa ulama termasuk Al-Imam Suyuti, ya, juga beliau mengatakan menilai bahwa hadis ini juga sangat lemah sekali. Namun ada yang menarik teman-teman. Beberapa komentar para ulama sekalipun pandangan mereka menyebut bahwa ini riwayat-riwayat ini lemah, ya. Bahkan pada sebagian riwayatnya yang lain itu tidak ada asalnya, ya. Tidak ada ketersambungan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebut dengan hadis-hadis yang palsu. Hadis-hadis yang cacat sanad. Namun demikian, ya, ada komentar yang sangat juga cukup bagus dari sebagian kalangan ulama yang menyebutkan bahwa boleh jadi perkataan-perkataan ini, ya, sesungguhnya bukan ingin menunjukkan maksud dari real aslinya ini menjadi kendaraan, tetapi berupa majas atau kiasan. Karena ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab itu, ya, seringkali juga bisa bermakna kiasan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hewan-hewan ini, ya, jika memang kita bisa mencari yang paling bagus, mencari yang paling baik, maka dimungkinkan pahalanya semakin bagus, semakin baik, dan semakin banyak. Dan dengan banyaknya pahala ini yang akan memudahkan kita melewati as-sirat. Karena timbangannya semakin besar, timbangannya semakin banyak, ya. Bukankah kurban pertama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak Nabi Adam alaihissalam adalah kurban yang terbaik, korban yang paling bagus, gitu kan? Seperti disebutkan, diisyaratkan, ya, di Quran surah kelima Al-Maidah ayat ke-27 itu. Watslu alaihim naba'a bna Adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan bacakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepada mereka kisah tentang dua anak Adam alaihissalam dengan kisah yang sebenar-benarnya. Ketika mereka dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah kurban, maka diterima yang satu, yang lainnya ditolak. Siapa yang diterima ini? Adalah anak Adam alaihissalam yang berkurban dengan hewan ternaknya, dipilih yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling indah tampilannya. Itu yang diterima. Sementara yang satunya lagi tidak mendapatkan penerimaan karena memilih kualitas yang paling jelek dari hasil perkebunannya. Nah, ini di sini kemudian terlihat bagaimana kesungguhan untuk berkorban itu, sampai-sampai ketika Allah pun menurunkan surah Al-Kautsar kepada Nabi Muhammad SAW yang menjamin surga terbaiknya dengan segala keindahan nikmatnya, sampai-sampai Allah memerintahkan Nabi bersyukur untuk memperbanyak salat, kemudian juga berkurban, ya. Dan perhatikan kalimatnya, Inna a'tainakal kautsar fasolli, ya. Maka solatlah birobbik, ya, kepada Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kalimatnya menggunakan nahar. Nahar itu sepakat dalam bahasa Arab digunakan untuk apa? Unta, ya, hewan sesembelihan untuk unta. Sedangkan unta tingkat yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling besar, yang paling banyak manfaatnya. Nah, ini memberikan isyarat kepada kita bahwa jika kita akan berkurban, maka dengan anggaran yang mungkin kita bisa keluarkan, carilah yang paling bagus hewannya. Jika harta kita misalnya cukup berlebih, maka dengan harta itu cari yang paling terbaik, cari yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling banyak manfaatnya. Maka dari situ, apa yang kita bisa dapatkan? Keikhlasan kita dengan berkurban itu. Itu yang menjadikan pahala bisa berlipat. Dan dengan pahala berlipat, mizannya juga semakin kuat, semakin berat. Dan dengan semakin berat ini, itu yang berpeluang kemudian menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi kesalahan kita, sehingga mempercepat kita melewati Shiratal Mustaqim. Barangkali ini yang dimaksudkan menjadi kendaraan dalam konteks amalnya, ya, bukan konteks kemudian hewannya. Karena Allah sendiri menyampaikan di dalam surah Al-Hajj, ya, ayat ke-37. La yanalallahu luhuhuma wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, yang sampai bukan darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Dan dengan takwa ini, kendaraan terbaik dan pakaian terbaik yang kita kenakan untuk bisa menghadap Allah dan mempercepat kita melewati sirat, ya, jembatan Shiratal Mustaqim.
guna menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian ya mungkin penjelasan kami pada video hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita dan membuat diri kita semakin termotivasi untuk tahun depan bisa ikut bersama-sama berkurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan iman kita ya dalam kebaikan dan mudahkan kita untuk bisa berkurban di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.